Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah mar'atu sholihah, kita jumpa kembali dalam pembelajaran. Alhamdulillah mar'atu sholihah, kita jumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas mengenai alasan-alasan kenapa ibu-ibu sulit melangkahkan kaki ke pengajian. Padahal menurut saya pribadi, pergi ke pengajian itu tidak menghabiskan tenaga dan tidak menghabiskan waktu, juga tidak menghabiskan uang. Tentu saja saya bertanya kepada beberapa rekan saya atau orang-orang yang pernah saya ajak ke pengajian, kenapa alasannya mereka tidak mau pergi ke pengajian? Apa sih alasannya yang menghalangi mereka? Di sini diantaranya yang masuk kepada saya, kepada HP, kepada WA. Yang pertama alasannya karena malu, ya. Malu itu bagus, ya. Dan untuk pertama kali datang ke pengajian, malu itu wajar. Merasa malu itu wajar, ya. Karena mungkin belum terbiasa datang dan belum mengenal, belum akrab dengan jamaah-jamaah yang lain, tentu akan merasa malu. Itu terjadi hanya pada pertama kali datang saja. Selanjutnya insya Allah saya jamin tidak akan merasa malu. Bahkan kita akan merasa kangen untuk bertemu kembali, ya. Kemudian yang kedua, merasa belum lancar membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran. Menurut saya, justru ibu harus datang ke pengajian untuk melancarkan bacaan ibu, ya, melancarkan bacaan Al-Quran itu. Apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran, harus datang ke pengajian supaya bisa membaca Al-Quran. Insya Allah semua dibimbing di tempat pengajian. Dari ibu tidak bisa, dari ibu tidak tahu, sampai bisa, sampai tahu, insya Allah, ya. Kemudian yang ketiga alasannya karena tidak biasa datang ke pengajian, takut dibilang aneh, takut ada yang bilang tumben datang ke pengajian. Nah, di sini kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan mental kita. Apapun penilaian orang tentang diri kita, kita abaikan saja, karena penilaian dari orang itu tidak penting. Yang penting kita adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bilang tumben datang ke pengajian, sinarieun gitu, ya. Kalau cek orang Sunda mah sinarieun datang itu. Nah, orang-orang yang sinis seperti itu kita abaikan saja. Jadi luruskan niat kita, datang ke pengajian itu untuk apa? Itu. Insya Allah apa tujuan kita akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, alasannya karena anak suka rewel katanya. Saya mah kalau datang ke pengajian teh anak suka rewel, jadi suka malu sama orang-orang. Nah, anak jangan dijadikan alasan. Anak kita akan menirukan tingkah kita, akan menirukan kebiasaan kita. Jadi kalau kita pergi ke pengajian, sebelumnya kita bilang dulu kepada anak, ya, nah, Umi izin ya, besok Umi mau ke pengajian, adek mau ikut, misalkan seperti itu, ya. Kalau si adeknya bilang mau ikut, kita ajak, jangan kita larang. Kalau anak mau ikut mengikuti kegiatan ibu ajak saja. Nanti anak akan mengetahui kegiatan ibu itu seperti apa di luar rumah. Nah, setelah anak mengikuti kegiatan ibu, nanti juga dia akan merasa bosan sendiri, atau dia merasa suka akan terus mengikuti. Kalau dia merasa bosan, nanti juga dia tidak akan mengikuti kita. Jadi anak jangan dijadikan alasan untuk tidak datang ke pengajian. Kemudian alasan selanjutnya, karena saya mah sibuk, saya repot. Semua orang yang hidup tidak ada yang tidak repot, tidak ada yang tidak sibuk. Coba ibu bayangkan, pekerjaan ibu itu dari bangun tidur sampai mau tidur tidak ada hentinya. Mulai dari bangun tidur, ibu beres-beres, ibu ke dapur, terus apalagi di dapur, pokoknya mah tidak akan beres-beres pekerjaan dapur mah. Jadi apapun pekerjaan kita di rumah, sempatkan, luangkan waktu.
ya, karena kesibukan kita di dunia ini hanya kesibukan yang semu, hanya pura-pura sibuk. Nanti sibuk yang asli kita akan merasakan kesibukan di akhirat, kesibukan karena amal-amal kita. Kita akan menyibukkan diri nanti di akhirat yang sibuk sesungguhnya, ya. Jadi insya Allah jika kita meluangkan waktu sedikit saja, ya, barang 1 atau 2 jam untuk pergi ke pengajian, insya Allah nanti Allah akan luangkan waktu kita, akan memanajkan waktunya untuk kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa datang ke pengajian, insya Allah Allah luangkan waktunya. Ya, jadi teman-teman, tolong jangan tersinggung dengan video ini. Apapun yang saya katakan di sini bukan karena saya tidak suka, bukan karena saya dengki, ya. Justru saya ingin memotivasi kepada ibu-ibu agar tetap semangat, tetap istiqomah gitu, mengupgrade ilmu kita setiap hari, setiap minggu, ya kan. Kalau pengajian di kita itu seminggu sekali, jadi kita upgrade ilmu setiap minggu. Jadi jangan bosan-bosan, insya Allah dengan datang ke pengajian nanti mental kita, iman kita, ilmu pengetahuan kita akan bertambah, ya, bertambah baik, bertambah pintar, dan insya Allah bertambah saudara juga, ya. Jadi kita juga termasuk termasuk keluarga Allah, insya Allah, ya ibu-ibu. Semangat, terima kasih atas perhatiannya pada video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau mau komen silahkan komen di kolom komentar, akan saya bacakan atau saya ulas tentang apa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.